Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum mustahabbul hawayata dunya 'alal akhirah. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absharihim wa ulaika humul ghafilun. Shadaqul 'azim. Shadaqu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah yang benar-benar utuh. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Kita tahu sekarang ini kita selalu dihadapkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang mana ini adalah kebiasaan orang yang kufur. Kebiasaan-kebiasaan mereka yang untuk melalaikan perintah Allah. Kebiasaan-kebiasaan mereka yang dengan enaknya tujuannya, the endingnya adalah, the last finalnya adalah apa? Ujung-ujungnya adalah kemunafikan, kebohongan, dan segala sesuatu yang Allah benci, yang Allah murkai. Terutama di akhir zaman seperti ini. Masya Allah. Dalam surat An-Nahl tentang cerita ini seorang orang yang kufur, orang kafir, orang yang tidak punya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syari. Dia tidak punya sama sekali. Beda dengan orang kita, orang Islam, orang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, mereka punya iman, mereka punya semuanya. Ketika ada suatu hal yang mencenging atau menyentil dia, selalu bertasbih, selalu bersyukur, selalu istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan orang yang punya iman. Kalau mereka yang nggak punya iman, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika, yaitu kebiasaan mereka ini orang kafir, bi annahum mustahabu, disebabkan karena mereka lebih mencintai hayawatat dunia, kehidupan dunia. Hati-hati, di sini sebutkan bi annahum mustahabbul hayawat dunia, kehidupan dunia lebih dicintai mereka ini. Kalau kita masuk dalam kategori ini, artinya kita cinta duniawi, udah tidak mikir ukhrawinya. Padahal nanti ketika kita diambil nyawa kita, umur kita ini berapa? Di dunia paling banter-banternya umur 62 udah kartu merah. Sedangkan nanti waktu di akhirat lamanya minta ampun. Kita hidup di akhirat nanti, di alam barzah aja hidup kita 1400 tahun. Waktu akhirat. Satu hari waktu akhirat 50 tahun waktu dunia. 50.000 tahun waktu dunia. Bisa dibayangin ini. Berapa tahun kita nanti hidup di akhirat. Di alam barzah ini. Ini baru alam barzah. Belum lagi nanti yaumil mizan, yaumil hisab dan segalanya. Sampai the endingnya ada sirat. Masih lama perjalanan kita. Kita baru masuk 3. Alam kandung, alam roh, alam kandung, kemudian alam dunia. Entar lagi kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alam barzah. Kehidupan roh. Roh ini tidak mati. Roh ini cuma pindah dari dunia, diambil raganya, kemudian ditiupkan lagi ketika kita masuk di alam barzah. Jasad dimasukkan di alam barzah. Di situ namanya jasadnya adalah barzahniyah.
Jadi jasad yang ada di dalam ini namanya jasad barzaniyah, yaitu jasad yang ada di alam barzah. Bukan jasad kita seperti ini, jasad di dunia. Rohnya dikembalikan ke sana. Umurnya mereka 33 tahun, tidak ada tua, tidak ada muda. 33 tahun tuh orang bener-bener rasain kalau sakit-sakit bener, kalau nikmat-nikmat bener. Umur 33 tahun ini adalah umur produktif. Makanya tasbih ini 33. Makanya kita disunahkan untuk baca tasbih 33, istighfar 33, subhanallah 33. Setidaknya setelah selesai sholat. Ini adalah afdalu amal. Amal yang afdal. Ketika kita selesai sholat, kita senantiasa berzikir, segala sesuatu melakukan tasbih. Ini yang paling bagus. Istiqomah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyilna rabbana bisalam wa dakhilna jannata darasam. Diucapin semua. Ini rutin istiqomah setelah selesai sholat. Wirid. Jangan ditinggalkan wiridnya. Jadi mereka kembali lagi, mereka yang mencintai dunia. Siapa kategori mereka yang mencintai dunia? Alal akhirah, daripada akhirat. Sudah disebutkan di sini, sebutkan hayawat dunia alal akhirah. Lebih mencintai dunia daripada akhirat. Kacau dah kalau sudah begini. Kalau hamba Allah lebih mencintai dunia daripada akhirat, mikirnya dia apa? Mikirnya dia hidup ini hanya sementara, tidak terfikir pada dirinya. Tidak terbuka pada dirinya, dalam pikirannya, dalam kalbunya. Tutup semuanya. Ini merupakan suatu hal yang sepele. Kita sering pelajari. Tapi nanti benar-benar kita ngerasain bagaimana panasnya api neraka. Bagaimana panasnya azab kubur. Bagaimana siksa kubur ini. Masya Allah. Ngeri kita. Kita lihat azab dunia aja sudah seperti ini. Panasnya terik matahari ketika kita siang hari. Sudah menyengat pada diri. Seperti membakar tubuh kita. Ini baru dunia. Tidak ada apa-apanya. 69 kali lebih panas daripada panasnya dunia. Nanti neraka itu panasnya 69 kali. Sab'a sinina sanah. Jadi 69 kali dilipatkan. Wa annallaha dan Allah. Wa annallaha dan Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk. Al-qauma, kepada kaum-kaum kafir ini, al-kafirin, yaitu orang-orang kafir. Jadi janji Allah ini. Setelah mereka dikatakan lebih mencintai dunia daripada alal akhirah. Kemudian disebutkan lagi ayat berikutnya. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk apapun kepada mereka kaum kafirin. Pada kaum-kaum kafir. Kita sekarang masuk golongan apa? Kalau kita masuk golongan orang mukmin, ya janganlah kita milih-milih seperti ini. Artinya apa? Artinya apa yang kita lakukan benar-benar didasarkan dengan iman yang ada. Jangan sampai apa yang kita lakukan hanya sebagaimana fundamental yang nggak ada jelasnya. Langkah kita, keseriusan kita dalam ibadah, segala sesuatu yang berhubungan dengan hablum minallah, senantiasa kita fokuskan, benar-benar fokus. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang benar-benar punya makrifat. Qulubihim, hati ini benar-benar terisi dengan apa? Qalbi minallah, yaitu qalbi. Ada Allah senantiasa ada di sini. Bukan Allah ada di hati kita, enggak. Tetapi hati kita senantiasa mengingat Allah. Tidak pernah ada putusnya. Allah, 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 Allah. Ini hati kita senantiasa berpikir Allah, 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 Allah. Mereka itu yang ahli sufi. Ketika berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai ujung-ujungnya, endingnya karena benar-benar fokusnya sampai Allahu, Allah, Allah. Sampai hu. Ini mereka yang torikohnya bagus, suluknya bagus. Masih banyak ilmu yang harus kita pelajari ternyata. Ilmu belajar mati ada. Ilmu mendekatkan diri pada Allah ada. Ilmu ma'rifatullah ada. Semua ada dalam Al-Quran. Kita bisa tidak mempelajari. Kalau kita tidak bisa pelajari, maka kita jadikan golongan kaya wa dunya alal akhirah.
Dzalika bi annahum mustahabul kawayata dunya wal akhirah. Wa anallahu la yahdil qaumal kafirin, benar-benar terjadi pada diri kita. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang yang taba'allahu, Allah telah mengunci. Jadi mereka itu yang taba'allahu, Allah telah mengunci. Apa yang dikunci? Ala qulubihim, hati mereka. Jadi taba'allahu, mereka orang kafir itu dikunci ala qulubihim, di atas yaitu hati-hati mereka. Wasam'ihim, dan pendengaran mereka dikunci juga. Wa absarihim, dan penglihatan mereka dikunci. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah ghafilun, adalah orang-orang yang lalai. Orang kafir kategori orang lalai, nggak ingat apa-apa lagi. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Pentingnya sekarang apa yang harus kita pelajari? Jangan sampai segala sesuatu yang kadang-kadang lebih dominan dengan kemunafikan, dominan dengan segala sesuatu yang mengajak kita kemusyrikan, dominan mengajak kita senantiasa ke jalan kemaksiatan. Marilah kita hindari, marilah kita bentengi diri kita dengan penuh iman. Iman bagaimana? Iman yang benar-benar ada dalam Al-Quran ini. Jalankan segala sesuatu, jangan sedikit-dikit fanatik, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh, yang nggak boleh malah dikit-dikit boleh. Ada Ustaz kayak gini? Ada. Banyak sekarang orang-orang yang setelah keluar menggali ilmu dengan ilmunya yang merasa dirinya udah mumpuni, begitu keluar, kemudian di kampungnya baru sebentar mendirikanlah aliran baru. Mendirikan aliran baru. Katanya mengaku dia adalah Nabi. Katanya mengaku dia adalah Imam Mahdi. Katanya mengaku dialah adalah walinya warawali. Sudah terlambat. Sudah diputuskan dalam Al-Quran. Endingnya Nabi adalah baginda Rasulullah SAW. Sudah tidak ada lagi Nabi lagi. Kalau ada Nabi lagi, dulu Abu Bakar sudah jadi Nabi. Nabi Abu Bakar. Karena sudah selesainya. Maka setelah Nabi, maka muncul adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Setelah Abu Bakar kemudian khalifah, muncul lagi namanya imam. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Abu Hanifah. Setelah itu muncul lagi apa namakan? Ulama, aulia, semua tokoh-tokoh agama. Nggak ada lagi Nabi. Nabi sudah tidak ada lagi, sudah tidak muncul lagi, tidak boleh, sudah. Al-Qurannya juga gitu. Al-Quran paling terakhir, apalagi Al-Qurannya, nggak ada kitab-kitab yang lain. Meskipun sekarang orang yang berdalih bikin kitab persis kayak Al-Quran, ada tulisannya Arab, di dalamnya Arab, semua Arab. Tapi ternyata dia adalah apa? Kitab lain. Tulis semua seperti Arab. Apa? Fungsinya apa? Untuk mengelabui umat Islam. Wah, itu ternyata Al-Quran. Itu di tempat ibadah ini ternyata ada Al-Qurannya. Nggak usah Ustaz nyebutin tempat ibadah amanah. Agama lain nggak usah sebutin. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita gali, jangan terpancang dengan segala sesuatu yang hampir mirip-mirip. Mirip Al-Quran, mirip apa, mirip Islam. Jangan terpancing dengan itu. Benar-benar kita harus perlu memperdalam ilmu Islam itu sendiri. Jangan sampai terpatok dengan segala sesuatu yang keindahannya nggak ada. Keindahan di dalam mana? Keindahan dalam hati. Hati siapa? Hati seorang mukminat. Ma'asyiral muslimin jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita jalani ini senantiasa merupakan suatu ilmu yang bermanfaat seayat, tetapi benar-benar kita bisa merasakan nikmat. Seayat bisa merasakan nikmat. Nikmat apakah itu? Nikmat mendengarkan daripada tausiah dalam suatu majelis pencerahan bimbingan amalan tiap pagi kita jalankan. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.